Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi tadi kan sudah Oke, ada jawab. makasih Bu Rifa. Oh, Pak Abdon ya. Oke, silakan Pak Abdon. Silakan Tunas Daud, silakan. Silakan dulu sama Pak. Apa? Terima kasih Bu Rifa ya. Ya, lanjut Pak. Silakan. Oke, saya ya. Baik. Ya, tadi menarik memang tadi sempurna. Itu bagus sekali itu ya. Sempurna itu berarti dia sudah perfect. Sebelum perfect berarti imperfect ya. Sebelum perfect berarti imperfect, berarti aktual dia. Butuh aktual dia sebelum faktual. Nah, tadi teman kita tadi, saudara kita Bapak Kores tadi mengatakan kesempurnaan itulah membuktikan bahwa kitab itu adalah suci. Itu bagus sekali memang itu statement beliau ya. Cuma menjadi pertanyaan saya adalah seperti apakah kesempurnaan itu yang harus kita akui bersama ya sehingga itu menjadi pegangan suci gitu. Silakan dijawab sama saudara kita Muslim. Ini Oke, kalau mungkin saya ditambahkan lagi. Kalau saya narasumbernya ini, wah singkat sekali. Coba silakan yang lain dulu, Aki Heri, silakan Aki Heri. Enggak usah. Dulu. Kita gini. Yang di sini kita ya oke. Saya catat di sini ya. Di sini ada Pak Abdon. Ada Pak, tunggu biar saya nggak bingung di sini soalnya rame. Ada Pak Tunas Daud. Satu lagi Pak Jose, ikut Pak Jose ya. Iya, ikut. Silakan lanjut. Pak Jose, di sini yang narasumber yang pertama Bang Pami. Saya catat nih ya Bang Pami, biar enak kita di sini. Silakan ya, nanti jadi Ikhwan Fillah yang ada di sini tidak kecewa ketika ingin berbicara, tidak dipersilakan berbicara. Kita di sini punya kapasitas yang sama untuk berbicara gitu. Kalau nanti tidak ada, biar kami saling menanggapi aja umat Islam. Atau pihak Kristen boleh nggak kira-kira ketika kami bergantian menanggapi, boleh nggak? Kita tidak mau tidak adil di sini Pak Jose dan Pak. Oke, baik. Jadi kita tidak perlu mention nama bagi yang pihak Muslim. Silakan bagi pihak Muslim yang ingin menambahkan tolong raise hand biar kita sebutkan nama. Jadi kita tidak perlu yang duluan yang apa silakan gitu ya. Oke. Tadi Pak siapa Pak Tunas Daud mengatakan poinnya adalah pertanyaannya tentang kesempurnaan ya. Kesempurnaan kitab suci. Iya Bu, iya. Ibu Rifa. Oke, baik. Silakan dari pihak Muslim, Bang Pami atau siapapun juga bergantian berbicara untuk menjabarkan makna kesempurnaan kitab suci ini dalam perspektif Islam. Saya boleh? Silakan. Jadi saya menanggapi perkataan dari umat Kristen tadi. Cuma sebenarnya kita harus melihat dulu apa makna dari kitab suci. Jadi makna dari kitab suci itu ada dua kosakata. Kitab artinya suatu buku atau catatan, terus suci. Suci itu artinya bersih, ya. Nah, kitab suci bagi pemahaman Islam itu dasar sebuah wahyu dari Tuhan yang tidak ada campur tangan dari manusia atau tidak ada campur tangan pemikiran dari manusia. Jadi kalau berbicara makna dari kitab suci, seharusnya kitab suci itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada seseorang atau nabi atau yang lainnya dan dan diberitakan kepada nabi tersebut kepada umat-umatnya. Jadi kalau berbicara makna kitab suci, kita harus tahu maknanya dulu. Dari maknanya inilah kita harus berbicara masuk ke dalam. Itu loh singkat dari saya. Silakan yang lain. Oke, tanpa perlu saya minta, silakan mungkin Bang Pami atau siapapun dari Ersa atau siapapun silakan, atau Tuan Moto silakan, semua boleh berbicara bergantian. Saya catat ya makna. Oke, silakan yang lain. Saya cuma mau menanggapi sedikit dari Pak Tunas gitu kan. Menurut saya pribadi ya, yang dinamakan sempurna itu pertama kategorinya ya, itu harus untuk semua manusia, semua zaman, semua golongan. Ya, itu buat saya. Terus keduanya itu harus berdasarkan semua yang namanya tuh adil, kesetaraan, berisi tentang bagaimana petunjuk supaya kita itu bisa menjadi lebih baik, ya. Terus ketiga, ini yang saya paling suka sekali, harus bisa diuji secara kesejarahan
dan juga secara ilmu pengetahuan. Ya, itu. Terus yang terakhir, yang keempat, kitab suci itu harus ya terjaga. Arti kata terjaga itu apa? Saya contohkan misalnya kalau dari Bible sendiri itu ya, kanonisasi itu sudah melalui berbagai tahap-tahap ya. Jadi yang pertama itu namanya itu kanon Murotarian. Ya, kemudian dalam konsili-konsili itu kemudian tadi saya bilang tuh bongkar pasang. Jadi bingung gitu. Dalam kanon Murotarian itu tidak ada yang namanya itu 2 Petrus. Tapi kalau sekarang kan kalau kita cek pasti ada 2 Petrus di situ. Nah, makanya itu Quran itu kalau sempurna itu ya karena itu harus dinyatakan oleh pemiliknya sendiri, yaitu siapa? Tuhan gitu. Nah, gitu aja ya, Pak Daud. Terima kasih. Oke, baik, saya jawab gini ya. Tadi Bapak katakan bentar. Oke, Pak. Itu baru 2 pihak Muslim yang menanggapi. Kita harus ini ada lagi mungkin, kalau tidak saya simpulkan biar fokus ya. Ada tambahan sedikit. Silakan. Saya menanggapi Bang Tunas Daud ya. Mungkin yang pengertian sempurna tadi kan di situ kan. Siapa ini? Mohon maaf saya belum lihat namanya di sini. Tunggu. Pak Esra. Oke Pak Elsa, saya catat ya. Suaranya gimana? Oke, bagus. Jelas tapi agak kecil. Pak Elsa. Tapi ya, bisa didengar kok. Oke, tak deketin ya. Oke. Di situ kan sempurna ya. Sempurna di situ ayatnya itu tamat, atmamtu. Tamat itu artinya ya kalau bahasa Indonesia mungkin udah selesai gitu ya. Artinya utuh, sempurna. Nah, sebetulnya kitab itu kan pedoman hidup. Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Proses sejarah, ya artinya kalau Nabi Adam ya jelas hukumnya ya hanya sekelompok kecil. Terus manusia berkembang. Nah, Nabi terakhir itu, dia kehidupannya sudah komplit. Kasus kehidupan manusia juga sudah komplit. Ada raja, ada pengusaha, ada tentara, semuanya ada. Nah, disinilah sebetulnya hukum itu akan menaungi semuanya. Coba kalau dianggap katakanlah zaman Nabi Nuh, dia hukumnya apa? Kerajaan mungkin belum ada. Jadi sistem pemerintahan nggak mungkin muncul di situ. Nah, apapun keniscayaan manusia itu bahwa perselisihan itu kan hidup dari integrasi kemanusiaan yang semuanya berkembang. Sekarang mungkin ada teknologi, ada kedokteran. Nah, karena kompleksnya tadi, Nabi terakhir itu juga begitu kompleks yang dia hadapi. Nah, di sini akan muncul dipraktekkan, sehingga aturannya pun dipraktekkan oleh sosok itu. Nggak kebayang misalnya sosok itu zaman Nabi Nuh. Gimana menghadapi sistem kedokteran. Hukumnya kayak apa? Itu nggak akan muncul. Di sini sebetulnya sempurna. Makanya contohnya jelas, aturannya bisa diterapkan. Misalnya kayak sepele ya, ini agak panjang sedikit. Misalnya masalah perang. Andai kata nggak ada ketentuan itu, manusia zaman kehidupan Rasulullah, zaman kehidupan Nabi Isa, sudah ada kerajaan, sudah ada perang. Apapun itu pasti terjadi. Nah, demi kemanusiaan, itu harus muncul hukum itu. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke. Karena tadi sudah ada 3 yang menanggapi dan saya rasa takutnya bapak-bapak bertiga dari pihak Kristen lupa dengan penekanan dari saudara saya. Saya sudah catat di sini, saya simpulkan, saya sebutkan kembali, mohon ditanggapi. Yang pertama dari Bang Erik tadi. Bang Erik mengatakan kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak bercampur dengan buatan tangan manusia atau tidak terkotori, itu yang disebut dengan suci. Yang kedua, Bang Pami mengatakan yang kesempurnaan itu yang pertama adalah
bisa diuji secara ilmiah, sempurna untuk semuanya dan terjaga. Itu dari Bang Pami. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Ersa, yang disebut dengan sempurna itu adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci itu menaungi segala sesuatunya pada masanya. Nah, itu yang disebut dengan sempurna atau suci. Kurang lebih begitu. Mungkin dari teman muslim kalau ada yang salah silakan diperbaiki saya. Dan mohon untuk pihak Kristen memahami poin-poin yang saya simpulkan dari paparan dari pihak muslim. Silakan untuk menanggapi bergantian, saya akan catat juga poin yang Anda sampaikan, nanti saya sampaikan lagi, ulangi lagi karena ini banyak yang menanggapi ya, biar kita nggak lupa di sini. Silakan pihak Kristen menanggapi. Baik, terima kasih Ibu Rifa. Ya, tadi makna ya. Yang pertama makna, kemudian tadi tidak ya langsung dari Tuhan tadi itu ya, wahyu ya. Nah, kemudian dia relevan sesuai situasi kondisi masa pada saat itu. Kan gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan problem-problem antropologinya manusia kan begitu. Oke, saya jawab. Ya, sebenarnya bisa diuji tadi ya. Makna ya. Memang semua yang di Alkitab itu punya makna. Ya, itu. Yang kemudian adakah yang di kitab suci itu tidak langsung dari Tuhan wahyu itu langsung, tetapi perlu media di situ. Siapa itu? Nabi. Begitu. Perlu media. Jadi kalau langsung ya suara Tuhan atau wahyu itu disampaikan kepada manusia, ya langsung itu saya rasa kita semua tahu tidak mungkin. Jadi perlu perantara, yaitu Nabi salah satunya. Kan begitu. Apakah yang disampaikan oleh Tuhan itu, wahyu itu, atau nubuatan, atau penglihatan, atau mimpi itu ya, itu tidak real, bisa diuji, bisa diuji. Sejarahnya ada. Bagaimana kita mengujinya? Dari sisi arkeolog itu. Begitu. Bagaimana dengan sejarah-sejarahnya? Ada kerajaan, ada Syria, Persia, Babilonia, ada. Begitu. Kemudian kata sempurna itu memang saya langsung kepada Injil ya. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi semuanya itu memang berkaitan langsung dengan ya si penulis itu ya, dia itu harus sempurna di mata Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberikan kata-kata itu untuk ditulis dia gitu. Apakah berhubungan dengan seluruh zaman pada saat itu? Iya. Memang betul. Begitu. Apa buktinya lagi? Tradisi suci, konsili, muktamar, saksi-saksi, bentuk tulisan, perkamen. Begitu. Apakah ada salib saat itu? Ada. Ada kuburannya? Ada. Semuanya itu bisa dibuktikan begitu, bisa diuji, bisa. Cuman yang menjadi tidak suci itu seperti apa dikaitkan dengan sempurna itu di mananya gitu. Apakah tulisannya, kontennya, atau apa, itu yang jadi bingung saya. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, lanjut kepada Pak Abdon dan Pak Jose menanggapi lagi, biar kita adil. Jadi kesannya tidak keroyokan, 3 lawan 3. Silakan. Silakan Pak Jose dulu. Silakan Pak Jose dulu. Oke, silakan Pak Jose menanggapi. Baik, terima ingat kasih. Tema kita adalah kita membahas tentang kitab suci ya. Kita dudukan dulu permasalahan kitab suci yang disebut dengan kitab sempurna dan suci. Siap Pak Jose. Silakan Pak Jose. Yang paling penting gini, tadi saya menyangkut ke obrolan Mas Layer Torres ya. Christus Layer tadi. Dia bilang karena di Al-Quran itu ada ajaran tentang aurat gitu. Ya. Padahal di dalam Tanakh pun, dalam Perjanjian Lama itu sudah ada. Nah, lalu sekarang misalnya ajaran tentang haram dan halal di Alkitab Perjanjian Lama atau di Taurat itu dikatakan ikan yang bersisik dan bersirip itu halal, gitu kan? Nah, sekarang coba bandingkan apa yang dilakukan kita semua sekarang, termasuk umat Muslim. Lele yang tidak bersisik itu harusnya haram dong. Tetapi ini diabaikan begitu saja kan, karena tidak ada di dalam Al-Quran, gitu kan? Seolah-olah dari mana itu boleh asalnya ajaran yang haram, lele itu karena tidak bersisik dan bersirip sekarang kok bisa menjadi halal, gitu kan? Nah, itu salah satu contoh kecil saja, gitu. Jadi bukan berarti ada sesuatu yang tidak ada di kitab lain menjadi kitab itu suci. Kalau gitu kitab buku kedokteran dan lain sebagainya lebih suci dong, lebih hebat, lebih komplit gitu kan. Kalau dibilang juga Al-Quran lebih komplit, ternyata isinya juga berapa halaman dibandingkan dengan Alkitab itu kan jauh kan. Gimana bisa mendetail gitu. Jadi memang harus dibandingkan. Satu tadi teman saya yang sebelumnya bilang harus ada sesuatu yang contoh yang sama dalam Al-Quran dan dalam Alkitab. Gitu. Dalam Injil lah saya akan kata, atau Biblos kalau teman tadi bilang. Misalnya contoh di Zakaria, ayahnya Nabi Yahya, di Alkitab dikatakan, di Injil dikatakan 9 bulan dia masa kebisuannya gitu kan.
Tetapi kenapa disempurnakan dalam Al-Quran hanya 3 hari? Misalnya. Seperti itu kan? 9 bulan versus 3 hari. Nah, masalah kesucian juga kan perlu sebuah kitab dapat dipercaya itu kalau dia akurat. Gitu. Kalau di awal dikatakan 9 bulan, lalu diubah menjadi 3 hari, apanya yang akurat, bahkan bisa menyesatkan. Gitu loh. Belum lagi semalam juga saya ceritakan tentang kelahiran Nabi Isa di dalam Alkitab dan dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikatakan ada sosok, yaitu Yusuf sebagai suami Maria. Tetapi kenapa di Al-Quran dihilangkan sosok Yusuf ini? Ya? Alih-alih Yusuf ada, dibuat alibi yang macam-macam. Misalnya, Maria dituduh berzina karena tidak ada suaminya. Ya kan? Lalu Maria, karena tuduhan zina itu, Nabi Isa yang masih bayi harus membela ibunya. Gitu kan? Itu padahal kan tidak ada di kitab sebelumnya. Apakah ini disebut menyempurnakan? Gitu. Lalu alibi lain untuk menghilangkan sosok Yusuf misalnya, ya dibilang Maria mendapat makanan secara ajaib, tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau ada sosok Yusuf tentu tidak perlu ada kisah itu kan, ya. Lalu yang lainnya lagi alibi lainnya, ya jadi ada beberapa alibi termasuk pohon kurma yang menjulurkan dahannya. Pak Jose, itu kan jadi, masuk ke materi. Bentar-bentar, saya potong sebentar gini. Contohnya kasih 1 apa 2 nanti karena itu kalau seandainya itu kan termasuk klaim dan tuduhan kami harus jawab itu tapi kan nggak mungkin karena kita materinya bukan itu kali ini bukan materi isi di dalam Al-Quran ataupun Bible tetapi kita menyatakan kesempurnaan dan kesucian kitab suci artinya kita belum masuk ke dalam kita masih di luar aja gitu. Kalau kita masuk ke dalam nanti banyak hal. Bukan saya Ibu termasuk dari ini. Bukan, saya moderator di sini biar tidak melebar kemana-mana karena kita bukan melebar, kalau gini, untuk membicarakan sesuatu materi yang Anda sampaikan itu premis detail. Ya, kita harus untuk membedakan sesuatu kan Ibu mengklaim yang ini palsu, yang ini asli kan. Untuk melihat saya belum ya, saya di sini moderator loh, kok saya? Gimana sih Pak Jose ini? Saya di sini moderator, dari tadi saya moderator kan biar rapi gitu loh. Saya tengahin, kita harus tengahin. Makanya dari awal saya lebih cenderung mengangkat yang asli dan palsu. Bukan masalah kitab suci, siapa yang suci, siapa yang tidak. Tapi Anda mempertanyakan kitab suci, mana yang suci dan yang tidak. Akhirnya ujung-ujungnya kan ke asli dan palsu kan. Makanya saya sudah katakan, saya sudah tangkap maksud Anda. Cuman Anda menyampaikannya bertele-tele. Dari awal saya sudah menyampaikan. Saya lebih cenderung ingin membahas ayat per ayat. Nah, itu kan udah ayat per ayat. Ingat kan kata-kata saya. Nah, sekarang Anda pertama memungkiri itu. Tidak, dan ujung-ujungnya akhirnya kan arahnya ke sini. Makanya ini sekedar untuk supaya kita tahu saja tahu saja. Kalau ingin membahas satu masalah, tolong saya belum selesai, jangan dipersulit, dipertele-tele. Giliran kami 3 orang selesai, Bapak komentar, gitu aja, Pak. Enggak, Pak Jose, mohon maaf. Begini, saya di sini moderator. Saya di sini maunya kita jangan melebar kemana-mana. Pak Jose menyampaikan itu premis semua tentang Yusuf, tentang kelahiran. Itu sudah premis, tuduhan terhadap kami dan kami harus menjawab itu. Tapi nggak mungkin kami. Lah iya dong, kan kesimpulan materi, Anda. Bukan, ini kan materi. Sekarang gini. Belum, kita belum sampai ke belum. Kita masih di tentang kitab suci. Itu kenapa Pak Tunas Daud tadi bertanya. Nah, yang kesempurnaan dan suci itu gimana? Maksudnya itu dulu maksudnya. Belum ke materi. Nanti kita akan bahas materi dan kita akan komparasi. Baru kita kritik tekstual boleh. Tapi kalau kita lakukan itu secara bersamaan begini waktunya panjang dan kita buang-buang waktu. Nanti bakalan ke debat kusir. Makanya saya katakan 3-3 menanggapi. Silakan Pak Jose tanggapi apa yang dimaksud dengan sempurna dan suci. Itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Bukan, kan Ibu katanya Al-Quran itu menyempurnakan. Nah sekarang saya bertanya, apa yang disempurnakan dengan Al-Quran ketika di dalam Injil? Itu kan udah dijawab sama teman saya bertiga. Teman saya udah, tuh yang tadi itu yang saya simpulkan, Bang Pami bilang. Saya ulang lagi deh, enggak, saya jawab lagi. Ini kan tentang kesempurnaan. Saya ulangi lagi, kesempurnaan. Sekarang di Alkitab, Injil sudah dikatakan, misalnya Nabi Zakaria atau arti kesempurnaan dan kesucian menurut perspektif Bapak itu dulu apa perspektifnya kesempurnaan dan kesucian ini ya ampun Pak Jose. Silakan teman kami yang Kristen. Silakan Pak Abdon dirangkum. Jadi
Oke lah, memang benar ya. Kita belum sampai ke materi. Tapi materi ini juga kalau dibahas tentu tidak ada selesainya kan. Tapi pokok daripada inti yang kita bahas adalah pandangan kitab suci masing-masing kan begitu. Nah itu jadi, mantap. Jadi saya ambil analogi bahasa ya, bahwa Alkitab itu menurut pandangan saudaraku Muslim kotor, tidak suci, dan palsu. Oke. Nah, oke lah, biar mudah kita cerna adalah kotor ya. Bahwa kita ambil saja tidak suci adalah kotor. Alkitab itu, Bible itu adalah kotor, Al-Quran ini adalah suci. Jadi kalau ada sumbernya, ada dua sumber, air yang bersih dan air yang kotor. Ini pandangan daripada Muslim terhadap Bible tadi. Nah, maaf, saya potong Pak. Kapan kami bilang bahwa Alkitab Bapak itu kotor? Oke, tadi kan analogi yang saya sebutkan. Oke, tidak suci. Bukan Bapak jangan mengarahkan premis bahwasanya pihak Muslim menunjukkan bahwa kitab Saya ulangi lagi aja ya. Tunggu Bang Erik, saya sebutkan lagi aja kesimpulan dari teman-teman saya tadi. Saya sebutkan, Bang Erik mengatakan kitab suci itu artinya adalah firman Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia atau buatan manusia. Bang Pami mengatakan kalau yang disebut dengan kitab suci itu bisa diuji harusnya secara ilmiah. Yang kedua, sempurna untuk semuanya, segala sesuatunya dan terjaga. Itu kata Bang Pami. Kalau kata Bang satu lagi, Bang Ersa menyimpulkan karena memiliki hukum-hukum yang menaungi segalanya. Nah, itu kesimpulan dari 3 teman Muslim saya. Nah, silakan Anda paparkan juga apa perspektif kesempurnaan dan suci menurut kalian bertiga gitu. Kenapa kita ke materi dulu biar nggak salah paham dulu. Dasar dulu kita selesaikan. Oke, jangan dipotong-potong ya, sebab saya mendengarkan dari awal tadi. Saya mohon yang lain jangan dipotong ya, semuanya jangan apapun kata Pak, tapi jangan melebar ke materi juga Pak ya. Kalau melebar saya potong, saya berhak memotongnya. Silakan. Jadi tadi kan saya dengar analogi tidak cocok katanya ke kitab suci, cocoknya entah kotor atau palsu. Oke, saya bilang palsu. Oke. Palsu itu identik dengan bahwa kitab Bible itu adalah perkataan manusia. Oke. Manusia. Quran adalah wahyu, adalah penyampaian dari Allah ya, firman Allah. Oke. Nah, kalau kedua ini sudah berbeda, oke. Bible ini disampaikan oleh manusia. Oke. Nah, ketika penyampaian Bible ini yang disampaikan oleh manusia, artinya sangat berbeda yang disampaikan dengan Allah. Dalam kurung itu Al-Quran. Nah, ketika Anda mengatakan wahyu itu adalah, Quran itu adalah wahyu, penyampaian dari Allah, maka intinya Anda tidak perlu untuk mengambil penyempurnaan itu atau membenarkan atau menyucikan ya, ataupun wahyu itu sudah mutlak, tidak perlu melihat atau memandang atau merujuk kepada perkataan manusia itu atau Bible. Nah, kalau memang Al-Quran ini adalah wahyu Allah, artinya tidak ada hubungan dengan perkataan manusia. Itu. Nah, pertanyaan saya tidak menyebut materi. Kalau memang wahyu itu, Al-Quran itu wahyu dari Allah, apakah Anda perlu membuat pembenaran ataupun mewahyukan itu adalah mutlak dari wahyu? Apakah Anda perlu mengambil dari kitab suci orang lain? Nah, itu saja. Oke, mungkin gini. Tadi ini pertanyaan langsung ke pertanyaan ya, tapi mohon maaf saya belum mendengarkan standar kitab suci di dalam perspektif Anda bertiga. Kalau teman-teman saya sudah menjabarkan itu, apakah setuju menggunakan perspektif standar dari pihak Muslim? Kalau kita menggunakan standar dari pihak Muslim, maka kita akan bertaut di situ saja. Yang memenuhi kriteria, maka itulah yang disebut kitab suci. Karena ini perspektif dari Muslim dulu. Dari tadi udah disampaikan beberapa poin. Dari pihak Kristen gimana nih? Standar kitab suci atau yang disebut dengan kitab suci itu apa gitu loh. Oke, paham saya jawab. Pertanyaan saya? Oke. Silakan Pak Abdon. Jadi kitab suci Alkitab ini adalah sudah diimani ya, kalaupun menurut kami ini adalah disampaikan oleh manusia, tapi itu tentu diilhami oleh dari Tuhan. Oke. Nah,
Alkitab ini tidak pernah menyinggung tentang Al-Quran. Oke. Nah, kalau tidak pernah menyinggung Al-Quran, berarti Alkitab ini berdiri sendiri tanpa membuat satu kebenaran daripada kitab-kitab suci lain atau mengambil ayat-ayat untuk membenarkan ayat-ayat di Bible. Nah, itu sudah mutlak sampai jangan dipotong. Gak apa-apa, biar aja, jangan dipotong, biar aja. Nah, saya catat soalnya, saya sedang mencatat. Artinya, Bible ini berdiri sendiri tanpa mengambil ayat-ayat dari kitab suci manapun. Oke? Karena ini berdiri sendiri di sini nih. Nah, kalau Anda mengatakan itu wahyu, Al-Quran itu wahyu dari Allah, apakah Anda sudah bisa berdiri sendiri tanpa mengambil ayat-ayat membenarkan Quran itu dari kitab suci, baik dari sejarah, baik daripada kematerinya? Nah, itu saja. Apakah Anda bisa berdiri sendiri tanpa mengambil sejarah daripada Bible itu sendiri? Begitu. Oke, terima kasih Pak Abdon. Saya ringkaskan lagi pernyataan Pak Abdon tentang kitab suci adalah diterima oleh umat Kristen sebagai firman dari Tuhan yang diceritakan atau dikisahkan oleh orang-orang tetapi yang diilhami oleh Tuhan. Benar ya Pak? Bible ini menurut Pak Abdon berdiri sendiri. Dan kemudian Pak Abdon masuk ke dalam pertanyaan. Kalau memang wahyu Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, bisakah dia berdiri sendiri tanpa mengambil referensi dari kitab lain? Kurang lebih begitu ya Pak Abdon? Koreksi kalau salah. Saya boleh jawab nggak itu yang ini saya boleh jawab nggak? Cuma aja. Boleh. Sebentar boleh. aja. Saya nggak, juga boleh. Saya juga mau betulin kandang ayam. Kebetulan saya juga ya, di kebun. Silakan Pak Eri. Silakan Pak Eri dijawab. Dan ini komentar yang terakhir karena saya akan segera live. Pak, bagaimana Anda mau katakan kalau Bible tidak mengambil dari Al-Quran, sementara Bible Anda kan duluan, Quran belakangan. Logikanya kan seperti itu. Itu kan logis sekali. Kemudian Anda katakan Bible Anda berdiri sendiri. Ada nyadar atau tidak di dalam perjanjian lama itu bukan perjanjian baru, Pak. Itu diambil dari kitab Tanakh, kitab Torah. Bukan perjanjian baru berdiri sendiri, tapi masih membutuhkan nubuat-nubuat dari kitab Tanakh dan kitab Torah. Itu yang disebut dengan berdiri sendiri. Begitu, Pak? Kan tidak. Dan pertanyaan lucu Anda mengatakan kalau Bible tidak membutuhkan Al-Quran, ya bagaimana Bible mau mengambil dari Al-Quran sementara Al-Quran datangnya belakangan, Bible duluan. Boleh Anda katakan seperti itu kalau Al-Quran duluan kemudian Bible belakangan. Nah, lantas Anda mempertanyakan, seolah-olah mempertanyakan Al-Quran, kenapa harus mengambil kisah-kisah daripada kitab terdahulu? Kami diwajibkan untuk mengimani para nabi dan kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran itu adalah cerita yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diceritakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengetahui hal-hal sesuatu yang terjadi pada dahulu kala sebelum dia lahir. Ya. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Saya juga mau live. Saya ada kerjaan. Kebetulan kandang ayam saya sudah mau rapuh. Saya mau pergi kandang ayam dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari yang lain, Bang Erik, Bang Pami untuk menanggapi dengan Pak Ersa nanti atau yang lain mungkin silakan. Saya belum ketemu hasil dari pembahasan makna dari kitab suci dari Bro Edo dan yang lain, ya. Tetapi kalau misal pembahasannya sudah masuk ke materi, ya, suatu firman yang diturunkan oleh Bapa kepada Rasul atau Yesus atau sebagainya, itu merupakan sebuah firman dari Bapa. Bapak, coba Bapak buka 1 Korintus ayat 5 dan 7. Apakah itu firman dari Bapak? Boleh share screen, siapa yang bisa menampilkan? Berapa biar saya share screen? 1 Korintus ayat 5, 1 Korintus 5 ayat 7. Bentar, sabar ya. 1 Korintus 5 ayat 7.
Yang ini ya, buanglah ragi yang lama itu. Benar. Buanglah ragi yang lama itu, benar bukan? Ya benar, coba bacakan. Oke, nggak usah di share screen, saya bacakan aja ya, biar waktunya agak ini. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Di sini sudah kelihatan Ibu Rifa dan teman-teman pihak Muslim dan Kristen. Apakah ini sebuah kalimat yang diwahyukan kepada Bapak? Apakah kalimat ini menandakan wahyu dari Allah tentang penyembelihan? Kan nggak masuk akal itu loh. Sedangkan Yesus itu bukan disembelih, Pak. Dia disalib, tetapi di kalimat ini dia disembelih. Apakah ini sebuah firman? Seharusnya berpikir, kalau memang ini sebuah firman di dalam Alkitab, bertolak belakang bahwa Yesus itu disalib. Terima kasih Bu Rifa, itu salah satu menandakan bahwa kitab suci Bapak bukanlah sebuah firman dari Bapak itu. Baik, Bang Erik, poinnya adalah 1 Korintus ayat 5 yang di situ menuliskan bahwa Yesus disembelih, tetapi pada faktanya Yesus disalib, dan itu pembuktian bahwa Bible bukan kitab suci. Nah, silakan dari pihak Kristen yang masuk ke materi pembuktian bahwa Al-Quran bukan kitab suci. Oke, saya lanjut ya. Nanti teman Ini saya Pak yang Abdon ya. Oke ya. Pak Abdon boleh menjawab 1 Korintus tadi, boleh menjawab dulu, dan nanti boleh membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Silakan. Oke. Itu kan sudah masuk ke materi. Sebenarnya kalau air yang bersih itu, dan awal sekali Alkitab itu bagi Anda adalah palsu. Oke? Jika itu semua palsu yang tertuang, yang tertulis di Alkitab ataupun di Bible itu Anda salah mengambil yang kotor. Oke? Nah, itu salah. Nah, itu pandangan Anda yang sudah melenceng mengambil ayat yang kotor. Maksud saya, di Alkitab tidak ada tertuang masalah tertulis tentang Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah itu tadi harusnya sudah bisa berdiri sendiri. Kenapa Anda masih mengambil materi yang ada di Alkitab yang Anda sudah merasa itu palsu? Kan tidak ada hubungan, Bapak. Yang saya maksud di sini, apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri? Itu belum dijawab. Apakah Al-Quran bisa berdiri sendiri tanpa mengutip pada sejarah daripada Alkitab? Itu yang saya tanya. Oke. Baik, saya jawab dulu. Sedikit lagi ya. Suaranya kok hilang? Saya sudah ngambil cangkul. Saya jawab dulu. Suara saya yang robot atau Pak Eri nih? Halo? Halo? Ini bagaimana? Ya, silakan. Jaringannya kurang bagus, putus-putus. Siapa yang kurang baik, halo? saya atau Halo? Pak Eri? Punya Bang Heri. Bang Heri. Ya, saya sudah keluar sih. Iya, Pak Eri, saya sudah jaringannya keluar sih. buruk. Saya sudah keluar sih. Udah kudu mau mau keluar, Bang. Makanya saya aduh. Cuma ini masih bisa didengar enggak? Bisa tapi putus-putus. Bisa tapi putus-putus. Oke. Lanjut baik, aja. Mungkin saja. bisa kita tangkap. Begini saja. Baik. Nah, Anda salah persepsi. Kenapa saya katakan Anda salah persepsi? Al-Quran berdiri sendiri. Iya, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak menjiplak Bible. Yang Al-Quran ceritakan adalah kisah-kisah para nabi. Yang mana para nabi ini juga bukan punyanya Kristen. Tidak ada di dalam Al-Quran menjiplak tentang firman Tuhan kepada Yohanes. Tidak ada di Al-Quran menceritakan tentang firman Tuhan kepada Lukas. Tidak ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang firman surat-surat Paulus. Tidak ada. Yang diceritakan oleh Al-Quran, yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Muhammad adalah cerita para nabi dahulu.
Al-Quran yang menceritakan Injil, tidak ada di situ ditulis nama Yohanes, Lukas, Paulus, Markus, Matius, nggak ada. Nggak ada, Pak. Jadi Anda salah persepsi, Anda salah mengerti tentang apa yang saya maksud. Ya kan? Nah, Al-Quran apakah bisa berdiri sendiri? Ya iyalah, orang Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Al-Quran sini, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Muhammad tentang daripada awal kejadian alam, awal kejadian manusia sampai kepada Muhammad. Diceritakan kepada Muhammad agar Muhammad berpengetahuan tentang hal itu. Itu maksud saya, Pak. Oke, saya pamit dulu. Mungkin jaringan lebih parah lagi. Oke, Bang Pami, silakan ditambahkan, Bang Pami. Ya, Pak Abdon begini, Pak Abdon. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tahu yang lain ya. Saya pribadi itu nggak pernah menganggap bahwa ya Bible itu adalah filth, adalah unsacred. Justru saya menganggap itu, tadi kan saya bilang pertama, ya, apapun yang saya katakan itu kan tidak akan mengganggu keimanan kalian. Cuma Pak, ini kan, jadi kita makanya lebih enak tuh kita masuk, keluar, buang dulu lah itu teologi kita gitu, keimanan kita buang dulu. Kita kan akan menguji ini, gitu kan. Jadi saya percaya tuh kalau Kristen itu menganggap bahwa di Bible itu ada larangan, ada perintah, ada cerita-cerita, dan ada perkataan Tuhan itu sendiri gitu. Itu saya percaya gitu. Ya, makanya tolonglah nggak usah lagi tuh kayak Solo tuh menggiring kalau misalnya kalau semua Muslim itu Solo benci sama Bible gitu. Ya gitu Pak Ladurnya. Itu aja ya. Makasih ya. Oke, sebentar saya simpulkan biar nggak melebar ya. Soalnya ini materi ini sebenarnya singkat, tapi takutnya kita melebar kemana-mana. Yang pertama kita tadi perspektif suci, kitab suci dan sempurna. Dan teman-teman Muslim sudah menyampaikan, tadi ada beberapa poin sudah saya sebutkan, nggak perlu diulang. Lalu Pak Abdon mengatakan nih, untuk Pak Abdon saya pertegas lagi. Menurut Pak Abdon, tadi ada pihak Muslim yang bertanya. Yang dimaksud dengan firman suci dan sempurna itu adalah kitab yang diterima oleh pihak Kristen yang dituliskan oleh beberapa orang yang diilhami oleh Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri. Kurang lebih begitu ya tadi Pak Abdon ya. Itu perspektif kitab suci menurut Pak Abdon. Benar ya? Kalau untuk Pak Tunas Daud tadi adalah Bible bisa diuji sempurna seperti Bapa. Itu menurut Pak Tunas Daud yang saya catat. Nah, jadi tiga ini yang akan kita simpulkan. Kemudian yang pernyataan teman-teman Muslim juga sudah dipegang ya. Yang pertama Bang Erik mengatakan kitab suci. Dari saya akurat Bu, keakuratannya Bu. Dari saya. Oh ya, keakuratannya. Akurat dalam segi sejarah atau kisah gitu ya Pak ya? Oke. Kalau Pak Jose tadi sebenarnya panjang, cuma saya hukum-hukum ada di PL, kata Pak Jose gitu. Hukum-hukum ada kok di PL, kenapa Lele jadi ini, itu sudah masuk ke materi. Nah, lalu di dalam ini saya ulangi lagi, menurut Bang Erik, kitab suci atau firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang tidak bercampur karena dia tidak terkotori oleh campur tangan manusia, kata Bang Erik. Bang Pami bilang bisa diuji secara ilmiah dan terjaga dan juga untuk sempurna untuk semua orang, artinya hukumnya untuk semua. Dan Bang Ersa mengatakan hukum itu menaungi segalanya. Bisa dipahami di situ dulu ya. Kita di situ dulu. Nah, perspektif kitab suci dan sempurna ini kita sudah punya masing-masing gitu. Nah, lalu tadi Bang Erik mulai masuk ke materi. Pak Jose sebenarnya sudah masuk ke materi tadi, tapi saya stop dulu karena kita belum ke materi karena kita harus dapatkan dulu kesimpulan kitab suci. Sekarang Pak Abdon juga sudah masuk ke materi, Pak Erik sudah masuk ke materi. Pak Erik mempertanyakan, membuktikan di 1 Korintus 5 kitab suci pernyataan bahwa kalau itu diilhami oleh Tuhan, kenapa di situ dikatakan disembelih sementara Yesus sendiri faktanya disalib. Itu satu kata Pak Erik sebagai pembuktian bahwa kitab Bible bukan kitab suci dan sempurna. Pak Abdon mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna karena mengatakan Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kitab suci lain, dan sudah dijawab oleh Pak Heri Dayak yang mengatakan Al-Quran ini bukan menjiplak, tetapi menceritakan kisah nabi-nabi sebelumnya, karena memang kami umat Islam percaya nabi-nabi sebelumnya dan kitab sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Biar kita lanjut nih. Saya tadi bukan bilang kita Al-Quran itu bukan kitab suci ya. Apa tadi Bu Ripa bilang? Saya bilang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya Pak? Tidak bisa berdiri sendiri saja. Ya, itu namanya karena mohon maaf ya. Baik, saya tidak akan menggiring. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Oke. Baik.
Iya Pak Jose? Iya Pak Jose? Ada yang bisa ditanggapi? Oke, Ya, baik. sorry, Kalau gitu kita lanjut. Sorry, mau. Tadi dari pihak Udah Muslim ke materi ya tadi? Belum tunggu. Tadi pihak Muslim sudah menjabarkan dan sudah mulai pembuktian antara Pak Abdon dengan Pak Erik, sudah mulai pembuktian. Sekarang silakan Pak Jose boleh masuk ke pembuktian atau menyikapi lagi tentang 1 Korintus 5 yang diajukan oleh Pak Erik sebagai pembuktian bahwa kitab Anda bukan kitab suci karena ada di situ menyembeli tapi faktanya Yesus disalib. Mungkin Anda bisa jawab itu dulu atau kembali mempertanyakan ke pihak Muslim atau pembuktian bahwa Al-Qur'an bukan kitab suci menurut perspektif kita yang ada di sini yang yang bilang sorry saya belum tahu itu. Ada yang mengatakan bahwa Bible palsu?